Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ma'alif al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala mu'allif rahimahullah. Wal muharramatu bil ihrami sab'atun. Ini bab menerangkan tentang ketika kita memakai pakaian ihram masuk ibadah haji ataupun ibadah umroh, ini ada perbuatan-perbuatan atau perilaku yang diharamkan, dimana karena diharamkan ini nanti konsekuensinya adalah membayar dam atau fidyah. Nah, mengapa dalam berikhram haji atau umroh ini ada yang diharamkan? Wa hikmatu tahrimiha al-khuruju anil adah bidzikri ma huwa fihi minal ibadah fayuhmilu alal ikhlas. Hikmahnya ketika ihram itu ada perilaku-perilaku atau perbuatan yang diharamkan agar supaya kita itu keluar, dalam arti menghindari kebiasaan-kebiasaan di luar ibadah haji atau ibadah umroh, yaitu ibadah. Nah, keluar atau menghindari perbuatan-perbuatan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu sehingga mendorong fayuhmilu alal ikhlasi, sehingga mendorong ketika seseorang melakukan ibadah haji atau umroh itu benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau di kampung yang notabene banyak orang yang tidak mampu, ibadah haji atau umroh itu kan sensitif sekali. Sensitif sekali itu bagi orang-orang sekitar kita yang tidak mampu, itu kan koyok nelongso bahasa Jawa nih. Makanya di sini ada hal-hal yang tidak diperbolehkan agar supaya ketika kita melakukan ibadah haji atau umroh itu benar-benar ikhlas, fayuhmiluhu alal ikhlasi, agar supaya benar-benar ibadah haji kita, ibadah umroh kita ini ikhlas murni karena Allah, tidak karena kebanggaan dan seterusnya. Nah, wal muharramatu bil ihrami samatun. Perilaku-perilaku yang diharamkan dalam ibadah haji dan ibadah umroh ketika sudah memakai pakaian ihram itu ada 7. Al-awwalu al-lubsu amdan ar-rajuli wal mar'ati fayahrumu ala zakari satru
ra'sihi. Nah, yang nomor 1, ketika sudah memakai pakaian ihram, bagi laki-laki tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan memakai pakaian kebiasaan. Jadi kalau laki-laki hanya 2 lembar pakaian ihram, tidak ada yang dijahit, ya, hanya diselendangkan dan cara Jawa niki dibebetake, hanya diikatkan. Jadi bagi laki-laki yang ada jahitannya itu nggak boleh. Jadi misalkan memakai celana dalam juga tidak boleh karena celana dalam itu ada jahitannya. Memakai baju juga tidak boleh karena baju itu ada jahitannya. Tapi syaratnya yaitu tadi, memakainya itu dengan disengaja. Tapi kalau lupa ya tidak apa-apa. Oleh karena itu, ketika seorang laki-laki sudah berpakaian ihram, maka haram baginya menutup kepalanya. Baik itu memakai topi, memakai peci, memakai kopiah, memakai sapu tangan diikatkan misalkan. Ini haram. Berbeda dengan payungan. Kalau payungan itu tidak menutup kepala. Itu niatnya adalah tabarrud. Tabarrud itu hasilnya itu agar supaya tidak kepanasan. Istilahnya itu dingin biar teduh. Jadi kalau payungan itu boleh. Tapi kalau sampai nempel di kepala seperti topi, peci, kopiah atau sapu tangan diikatkan menutupi kepala, baik seluruhnya ataupun sebagian kepala, kullihi au ba'dihi. Ini hukumnya tidak boleh, hukumnya haram. Wa in qalam wa minhu al bayadu, sekalipun toh yang ditutup itu sedikit. Itu kepala, anggota kepala yang ditutup itu sedikit, tapi kok tetap ditutup. Ini bagi laki-laki hukumnya haram. Ya kalau wanita harus semuanya kecuali tapak tangan dan wajah. Tapi kalau wanita nggak boleh. Nanti di belakang ini. Terus yang nomor 2, walau besul mukhiti fi ayyi udwin min a'dha'ihi. Yang nomor 2 tadi di depan sudah saya sebutkan. Bagi laki-laki tidak diperbolehkan memakai pakaian yang ada jahitannya, sekalipun sedikit. Makanya kalau laki-laki itu hanya 2 lembar pakaian ihram. Di anggota tubuh manapun itu tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Baik itu berupa kaos kaki, kakomisin seperti baju, atau hal-hal yang sifatnya itu kain yang dilipat. Ya, wa inna ma yahrumu labsu alal wajhi kawat inah fi farijotin alaman ibahi wa illam yadkhul yadehi fi kumaihi wa in qasura zamanu li annahu yatamassaku bidzalika walau qama fayaquddu labisan lahu. Jadi walaupun toh memakai pakaian yang ada hijatannya itu sebentar, tapi ketika sudah memakai pakaian ihram, sudah masuk ibadah haji ataupun ibadah umroh,
itu tetap hukumnya haram. Ini bagi laki-laki loh ya. Tapi kalau wanita ya tentu itu ada syaitannya. Oh, ada kerudung, ada baju, ada gamis dan seterusnya. Jadi walaupun toh misalkan memakai kaos kaki itu sebentar, itu tetap hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Terus wa yahrumu alal unsa satru wajhiha. Tapi kalau wanita ini haram menutup wajahnya. Ya, menutup wajahnya. Tapi kalau wajah itu gandeng dengan kepala, maksudnya itu batas rambut kepala dan wajah itu kan istilahnya tuh mepet-mepet, itu boleh. Dalam arti begini, ketika kita sujud itu kan wajah kita itu atau batuk kita itu kan kudu nempel di lantai atau di tempat sujud. Ya ini terbuka, dekat dengan batas kepala itu boleh. Jadi na'am yufa'amma yasturu minal wajhi ihtiyatun lirrosi walau ammatan izma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Jadi syaratnya wanita ketika menutup, ketika ihram haji atau umroh itu tidak boleh atau haram menutup wajah, baik semua maupun sebagian. Ya, ini boleh menutup wajah yang berbatasan dengan kepala itu boleh. Karena apa? Sesuatu yang tidak sempurna, karena itu harus wajib ditutup, maka menutup itu hukumnya wajib. Contohnya gini loh, orang itu wudhu, jadi qaidahnya ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Seperti orang wudhu itu kan kalau membasuh tangan sampai siku-siku, itu kok siku-siku persis di garis itu ya tidak, mau tidak mau tetap ada yang terbasuh di atasnya siku-siku. Lah, membasuh di atasnya siku-siku itu namanya malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun, yaitu misalkan membasuh kaki sampai mata kaki kok terus persis di garis itu ya tidak, mau tidak mau tetap punjul lebih. Itu namanya kaidah malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Jadi ketika pakai ihram, wanita tidak boleh menutup wajahnya, baik sedikit maupun banyak, kecuali memang di situ yang harus ditutup karena aurat. Makanya di situ dikatakan malayatimul wajib illa bi fahuwa wajibun. Wa nau'usani. Kemudian macam yang nomor dua tadi itu kan tidak boleh ada pakaian yang berjahit atau jahitan. Ini bagi laki-laki. Lubsul qafazi fi yadiha, memakai sapu tangan atau melipatkan sapu tangan di tangannya. Namanya sapu tangan ya di tangan. Nah, sapu tangan kan ini mesti ada jahitannya. Fayahrumu alaiha, ya, fayahrumu alaiha karijali li anau min jumlatil muhiti wayajibu bihi alfidyah. Jadi kalau wanita itu hanya pakaian ihram, tidak boleh memakai pakaian yang lain yang macam-macam yang ada jahitannya. Ya, ini sepertinya itu sapu tangan.
selain pakaian ihram itu kan tidak boleh. Maka bagi wanita haram melipatkan sapu tangan yang ada jahitannya di tangannya wanita. Sebagaimana laki-laki tidak memperbolehkan memakai pakaian yang ada jahitannya. Karena apa? Sapu tangan itu li'annahu min jumlatil mahid, termasuk sesuatu yang ada jahitannya. Nah, kalau sampai wanita ataupun laki-laki memakai sapu tangan yang ada jahitannya, wayajibu fihi al-fidyah, maka di situ bayar fidyah, bukan dam tapi fidyah. Ya fidyahnya itu nanti apa di belakang. Ada kalanya kalau di sana itu ya berarti kalau ini pemandu ini biasanya itu dibelikan jajan, ada yang membelikan kurma dan seterusnya, karena fidyah tidak dam. Walaha antalifa khirqatan ala kulin min yadaiha wa tasudduha wa taquduha. Nah, kalau tadi tidak diperbolehkan ada selembar pakaian yang ada jahitannya, maka boleh, ya, maka boleh bagi wanita itu istilahnya itu apa ya, mengikat tangannya dengan memakai, ini mengikat loh ya, tidak pakaian. Makanya kalau sebagian ulama itu ketika memakai pakaian ihram memakai sabuk. Sabuk kan ada jahitannya atau sabuk itu yang agak lebar, itu boleh, karena di situ itu bukan istilahnya itu bukan pakaian, itu istilahnya itu apa ya, pelengkap gitu saja, tidak pakaian. Makanya di sini tasudduha wa taquduha, jadi untuk mengikat. Cara Jawa ini ben tidak melorot. Wali rajulu sadwa bila aqdin, bagi seorang laki-laki boleh, ya, boleh mengikatkan pakaian tadi. Pakaian tadi itu maksudnya tuh pakaian apa tuh namanya, sapu tangan untuk mengikatkan pakaian ihram agar supaya tidak melorot. Amar rijluhu fama dhuharu minha al-akbu wa ru'usul asobi yakhillu mutlaqan. Jadi kalau wanita ini memakai kaos kaki lah, tapi dari tungkaknya atau jari-jarinya ini baginya halal, dalam arti tidak kena fidyah. Ini hanya fidyah, tidak dam. Wa masatu ahadima faqat la yahilu ma'a faqdina laini. Kalau menutup, wa masataro, kalau menutup salah satu dari jari-jari, pucuk jari-jari atau tungkak atau tumit, ya, itu mutlak tidak diperbolehkan. Mutlak tidak diperbolehkan, dalam arti nanti kena fidyah. Kemudian yang nomor 2, asani adunu li syai'in min sa'ri rosi awil lihyati faqat fala yahrumu ghairuhuma min baqiyati syuru'il waji. Yang nomor 2, memakai minyak. Duhnu itu minyak, bukan minyak wangi, tapi minyak, ya, minyak untuk rambut kepala. Jadi memakai minyak rambut kepala, kalau dulu itu mereknya itu Bris, atau sekarang itu apa Yul? Minyak kepala itu biar klimis. Hisbi. Yang penting untuk minyak kepala atau jenggot biar rapi. Itu hukumnya tidak boleh. Dalam arti tidak boleh, nanti kena fidyah. Memang orang ibadah haji ketika sudah ihram, sudah memakai pakaian ihram niat ibadah haji dan umroh itu kan istilahnya itu dahul-dahul.
Cara maca iki maca wong ora kanggo. Joko ibadah kaji pengen kok rambutnya disisir terus ben klimis. Ya di sini malah hukumnya haram, nanti kena fidyah. Tapi kalau yang lain, misalkan kaki, rambut kaki atau rambut tangan itu boleh. Yang tidak boleh itu ketika meminyaki rambut kepala dan rambut jenggot biar rapi. Orang kan mesti memandang rambut kepala. Ketok klimis, ketok ganteng itu kan kepala. Ini nggak boleh. Baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh. Qala al-Qurdi wa hadza wa al-aqrabu amdan. Tapi memakai minyak rambut kepala atau rambut jenggot itu hukumnya haram kalau memang disengaja. Jadi walau min imro'atin, sekalipun toh itu wong wedok. Nah, walau kana makhlukon au amroda fi awali zuhuri nabati liyatihi bi khilafi ro'si aslaha wa akro'a wa biyatu syukuril badani. Nah, sekarang kalau ada orang ini ya kepalanya tuh pelontos atau buta, ya pelontos atau buta, maka di sini memakai minyak itu tidak berefek haram. Ya karena piye wong minyak itu tujuane ngen necis, tapi ternyata di situ buta, ya sama saja. Dalam arti sama saja ketika buta atau rambutnya itu pelontos nggak ada rambutnya kok ada minyak, malah kita meling-meling, ini hukumnya tidak haram, tidak kena fidyah. Walau rosa sya'rotin wahidatin biayidunin kazaitin wasahmin gharuhima. Sekalipun toh yang kena rambut itu hanya satu helai, di rambut sukron biar kita ganteng, sing dilengani cuma satu helai, ini hukumnya tetap haram. Dengan minyak apa saja. Kalau di sini tuh minyak zaitun ataupun minyak gaji, ya minyak gaji kalau di sini itu ya minyak goreng itu. Mestinya ya sing digawe goreng. Ini hukumnya tetap haram, wong sebawanya niatnya kan genetis biar kelihatan rapi. Jadi walaupun toh rambutnya yang kena minyak itu hanya satu helai, itu hukumnya tetap haram. Minyaknya itu jenisnya itu apa, memakai bris, memakai kemadel, memakai sembarang sekarang lah. Kalau produk-produk sekarang saya kurang tahu. Kalau dulu itu ya bris dan lain sebagainya. Watajibu bihi alfitiyatu aidon walau libadi syarotin li husulit tarofuhi bihi. Nah, ketika ini kalau khusus rambut ini, minyak rambut ini, kalau tadi memakai pakaian itu wajibnya itu adalah fidyah, tapi kalau memakai minyak rambut ini nanti bayarnya itu adalah fidyah aidamun kamilun. Ya, karena memakai minyak untuk rambut ini maka hukumnya wajib fidyah. Mengapa demikian? Karena memakai minyak rambut, minyak jenggot, minyak untuk jenggot dan rambut kepala, ini karena sudah seseorang itu istilahnya bahasanya Arab itu jenis tarofuh. Tarof itu benecis dipandang wong itu biar sedap. Nah, ini nggak boleh. Wong memang ketika orang ibadah haji, ketika sudah memakai ihram ataupun umroh, itu kan macaknya itu harus macak berserah diri. Bahasa Jawanya itu ben modal madul kumuh lusuh pakaiannya. Semacamnya ngono kuwi. Istilahnya itu menghamba. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu harus necis, pakai kopiah. Pakaiannya itu harus rapi, disetrika, kemudian pakai minyak wangi. Tapi kalau ibadah haji sama umroh itu istilahnya itu harus lusuh.
tidak boleh macak, tidak boleh berhias baik laki-laki maupun perempuan. Wasalisu atatoyubu lirojuli wa ghirihi walau ahsyama. Yang nomor 3, yang diharamkan ketika ihram baik haji maupun umroh, yaitu memakai wangi-wangian baik laki-laki maupun perempuan. Sekalipun orang itu hidungnya itu, kalau di sini bahasanya itu ahsama. Ahsama iki apa ya, pilek. Sing penting orang mambu iki lho. Jul jenenge apa Jul? Kalau dulu itu zaman Covid itu 4 bulan tidak mencium bau apa-apa sama sekali. Namanya masakan, namanya bensin dan seterusnya itu tidak mencium bau sama sekali. Jadi walaupun toh hidungnya itu tidak ada penciuman, dalam arti tidak merasakan bau apa-apa, kok tetap memakai wangi-wangian, ini hukumnya adalah haram. Jadi lirojuli wa ghirihi, baik laki-laki maupun perempuan, sekalipun toh hidungnya itu buntet, orang mambu sama sekali, tapi yaitu dengan amdan, disengaja. Nek lali nggak apa-apa kalau lupa. Fi ayyi juz'in min dhahiril badani au batinihi. Di mana saja, misalkan memakai minyak wangi di kaki, misalkan meminyak wangi di telinga umpamanya, di mana saja, baik anggota tubuh itu kelihatan maupun tidak. Misalkan ini Sukron ini mangan ngombe kok minyak wangi misalkan, ini kan yang jero to, ini tetap haram ketika sudah niat haji, ketika sudah niat umroh. Ini hukumnya haram di mana saja kita memakai wangi-wangian atau minyak wangi. Ka'an akalahu di sini dicontohkan dong. Ka'an akalahu awis ta'at tobihi. Seperti Sukron minum minyak wangi atau makan sabun. Sabun itu kan wangi. Jadi sabun dipangan, sampo diumbi, sampo kan wangi. Ini tidak cuma hanya minyak, sabun, sampo nggak boleh. Ini kalau sudah otomatis kalau diminum atau dimakan itu kan masuk di bagian tubuh dalam. Ya ini tetap hukumnya haram. Atau ista atau nyenggru juga dimasukkan ke dubur. Jadi gue minyak wangi kalau buangnya lewat silitmu ron papan, ini tetap hukumnya haram. Awis ta'at tobihi. Au fi syai'in minal malbusi kathaubihi wa min dilihi wa naklihi. Atau memakai wangian itu di pakaiannya, baik baju, kemudian sandal. Jadi kita memakai sandal itu diminyai wangi. Lah ini hukumnya tetap haram. Wa naklihi sandali. Bi ayyi nau'in min anwa'i allati yuqsadu biha ghaliban raihataha at-thayyibata kal miski wa za'faroni wal warwati wal ambari wal udi was sondali. Jadi dengan macam-macam minyak wangi apa saja, yang penting itu wangi. Ini dipakai untuk tubuh maupun pakaian, tubuh bagian luar maupun dalam, ini hukumnya adalah haram. Yang penting niatnya itu ben wangi. Jadi wong adus barang iki ya minyak apa iki jenenge ya ben wangi kok, ron nggo sabun. Sampunan barang iki ben apa? Ya ben wangi.
Ya di samping resik ya ben wangi mesti. Wong sabunan iki mesti ngono. Awake ambune kecut, kringete akeh, gen seger ben wangi. Baik, kalau minyaknya ini di sini ya, minyaknya seperti misik. Kalau misik ini iki lho niki contone sing coklat. Enak iki gawe campuran rokok iki lho. Ini iki misik yang warnanya hitam atau coklat, ada yang warnanya putih. Ini misik. Za'faron itu agak kemerah-merahan. Tukune ya minyak wangi. Wal wardi kembang mawar ada. Wal ambari ambar itu cendono. Ada. Wal udi kayu garu. Wal udi itu ada itu pokoknya kalau sekarang itu seperti uduhiyah itu ud. Atau amir ud itu ada di minyak wangi bakul di alas tua sondali cendono. Kayu cendana itu ada, jadi diperes kayu cendana akhirnya menjadi minyak cendana. Cendana itu ada dua macam, ada cendana hitam, ada cendana putih. Kalau putih itu namanya cendono keraton. Nah, jadi minyak wangi apa saja kalau sekarang ya macamnya itu ratusan bahkan ribuan minyak wangi. Semuanya tujuannya itu untuk roihah, untuk wangen-wangen. Ini hukumnya adalah haram. Memang ibadah haji umroh ketika sudah ihram itu macai kudu lusuh, gak oleh najis. Kalau lusuh itu menunjukkan berserah diri di atas tadi fayuh milu alal ikhlasi, bener-bener karena Allah. Watajibu al-fidyatu aidon. Ya, watajibu al-fidyatu aidon bisi watajibu bahwa yajibu bihi al-fidyatu aidon. Dan ketika memakai pakaian memakai wangi-wangian, ketika memakai wangi-wangian baik pada tubuh maupun pakaian, ini juga wajib membayar fidyah. Bi khilami ma yuqsadu bihi at-tadawi awil islahu wal aklu kakurfatin wa kurun falin wa mustaqo wa utrujin. Berbeda kalau kita memakai sesuatu yang wangi, ini tujuannya untuk obat. Wangi untuk obat, lho apa ana wangi-wangian sing untuk obat ya? Ana ora? Ada cengkeh itu toh, cengkeh itu juga menjadi kontroversial ulama. Jadi kita itu memakan cengkeh itu kan wangi. Kalau di sini itu nanti termasuk wangi-wangian. Ya kita menyeduh atau memakan cengkeh tujuannya itu untuk obat. Ya. Tujuannya untuk obat itu tidak haram, tidak membayar fidyah. Atau untuk memperbaiki tubuh. Wong mangan cengkeh itu kan ben semangat, ben gak ngantukan ngono lho, Ron. Ini juga boleh. Wal aklu atau untuk makan. Jadi memakai wangi-wangian itu karena dimakan di sini contohnya seperti kurfati. Seperti kulit delima kalau di sini. Udah kulit delima itu apakah wangi, kalau kering kita nggak tahu. Wa kurun fulin dan kembang kurun ful ini juga tidak tahu ini seperti apa. Wa mustoka menyan Arab. Jadi kita makan menyan Arab ini wangi. Tapi di sini tujuannya itu untuk obat atau dimakan karena lapar. Mungkin ya jenenge menyan Arab dimakan ya berarti itu enak. Ya ini boleh. Wa utrujin dan seperti jeruk itu kan wangi juga. Godongi atau buah kulite ini juga boleh. Sumat ibu ala arba'ati aksamin. Kemudian
kalau tadi di atas kita memakai wangi-wangian di tubuh maupun pakaian itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Dalam arti kalau memakai kita membayar fidyah, kemudian memakai wangi-wangian itu terbagi menjadi 4. Ahaduha ma'i'tidat thayyibu tibu bi bitabakhiri kal udi fayahrumu usulu ainin minatuhon ilal muhrimi wala yahrumu bighairi dzalika. Yang pertama, wangi-wangian ini ya, kita memakai wangi-wangian ini di ruangan ini, di ruangan, yaitu dengan dibakar. Tabkhir itu bakar. Kaya nang akhir mage banyak membakar menyan. Seperti kayu garu ya menyan itu. Nah, kalau di situ kita bakar kena tubuh kita, kena pakaian kita, pakaian ihram, otomatis nanti pakaian ihram ini mambu wangi. Ini kan dibakar, namanya tabkhir itu dibakar. Nah, kalau demikian ini hukumnya haram. Minat dukhoni wa wusulu ainin minat dukhoni ilal muhrim. Ketika kita sudah ihram, ono bakaran menyan, bukhur, bakar namanya bukhur tabkhir. Pegone kan otomatis wangi. Kena pakaian kita, kena tubuh kita. Maka di sini hukumnya haram, nanti kena fidyah. Tapi nek ora dibakar, maksudnya ini loh, ono menyan diwadahi tok, diwadahi kan ono telon, wis mambu wangi, mungkin kena angin. Ini biasa ini kan metuni wangi, pegone kan dibakar loh. Ning kuwi ora dibakar, kena angin kok mambu wangi. Utawa pakaian ihram itu melu katut wangi, utawa awake melu wangi mergo kena angin. Ya ini hukumnya tidak yang haram itu kalau dibakar. Mergo apa nih? Mergo ana pego. Nah, angin kan orang pegone. Istilahnya tuh fisiknya itu tidak ada, hanya karena bau wangi. Paham ya? Ini yang nomor 1. Jadi kalau sengaja dibakar, tabkhir itu namanya, menyentuh tubuh atau menyentuh pakaian ihram tentu, maka ini hukumnya haram. Tapi kalau tidak dibakar, hanya kena angin, kena angin tok wis mempengaruhi pakaian kita wangi, tubuh kita wangi, maka itu hukumnya tidak haram. Karena apa? Fisiknya tidak ada. Tapi nek dibakar kan fisiknya pegone ada. Yang nomor 2, saniha maktida atibubi bistihlaki ainihi kama ilwardi. Fahadha la yahrumu hamluhu wala syamuhu bihaitsu lam yusib badanahu aw saubahu minhu syai'un. Yang nomor 2, ada wangi-wangian yang di situ kebiasaannya itu dipakai itu dengan menghabiskan, maksudnya menghabiskan itu mengoleskan lah. Jadi kita memakai minyak ini ya, minyak misik atau minyak mawar, bil istihlak itu otomatis kan semakin lama kan habis toh. Ini carane make iki ngono kuwi. Iki mamane iki pengen nganggo ya kudu dioleske, utawa istihlak itu otomatis kan kalong toh. Nah, kalau biasanya itu dipakai seperti ini, tapi kita itu hanya mencium. Ya, kita itu hanya mencium. Atau hanya membawa gini saja. Aku mau ngowoto. Ning iki melu wangi, tegese melu wangi, ambune melu wangi, tapi mbung tak gawa tok iki. Ora sampai tak oleske. Kebiasaannya kalau minyak ini kan kudu dioleske. Saya hanya membawa.
atau saya hanya mencium. Ini. Jadi nggawa mung mencium tok. Kalau di sini hanya membawa mencium, ora sampai tak oleske, ora sampai istihlak, maka di sini hukumnya tidak haram. Karena apa? Kebiasaan iki nek nggawa minyak iki ya kudune tak oleske, tapi enggak saya oleskan. Tapi walaupun toh tidak saya oleskan, misalnya kesenggol gini, oh ternyata kena awakku atau kena pakaianku. Nek kena pakaian atau kena badan, maka ya hukumnya haram. Tapi kalau hanya membawa dan mencium tidak dioleskan, maka hukumnya halal. Ini sih nomor 2. Tapi nek nomor 1 mau kudu dibakar. Dewi kaya menyan Arab jenenge bukhur. Salisuha yang nomor 3, ma'itidati bubi biwati anfihi alaihi au aksihi kasa iri royahina fahadha la yahrumu hamlu fi badanihi au saubihi wa inkana yajidu ro'ihahu. Yang nomor 3 yaitu minyak wangi atau wangi-wangian yang kebiasaannya itu adalah ditempelkan di hidung biwati anfi alaihi atau sebaliknya ini. Jadi iki tak tempel kene irung utawa sebalik irungnya sing tak tempeli iki ubat. Jadi namanya adalah sama-sama saja. Seperti apa toh? Seperti wangi-wangian. Wangi-wangian iki apa ya? Misalkan di jeru atau cengkeh. Cengkeh kan ora pengaruh sama sekali. Jadi pompa dijipo diambu ini di ngene iki ya ana ambune. Tapi nek ora diselek ya ora krasa mambuni. Nah, kalau demikian iku umpamane tak gowo, umpamane tak kantongi, umpamane ana kayu apa jenenge? Kayu sendrono tak kantongi. Iki nek ora tak ambung ini kan ora ana mambang ini to iki. Ning nek tak kantongi tok. Nempel di pakaian maupun nempel di badan ini hukumnya tidak haram. Sekalipun dewa ingkana, sekalipun toh ini ya diduroke ana ambune. Jadi umpamane cengkeh tak kantongi. Utawa kayu cendana tak kantongi, kayu cendana nambuni. Kayu tasbih iki biasane niku tok kanen tok kayu tasbih sing kayu cendana kan wangi. Tak kantongi. Tapi iki ora nempel, mung digawa tok. Ini kadang-kadang ana ambune. Utawa yang memang ana ambune. Hal seperti ini hukumnya adalah halal, tidak haram. Karena tidak meninggalkan bekas. Terus yang nomor 4. Jadi si nomor 3 biasanya seperti ambun-ambun ya kayak kayu cendana utawa cengkeh. Yang nomor 4 ma'idati bubi bihamli kalmiski wa nafihi. Fa yahrumu hamluhu fi saubihi au badanihi. Wa in wada'u fi nahwi khirqatin au qaruratin. Wa hamalu fi saubihi au badinihi fala yahrumu ingkana masdudan alaihi wa indhara rihuhu wala yadurru julusun fi hanuti atorin aw modiin yubakhoroni akibat bihiroikatu dunal eni naam ingko sodastima marro ihati kuria. Yang nomor 4 yang terakhir yaitu minyak wangi yang di situ kebiasaannya itu dibawa. Ini misik misik kireng. Seperti minyak misik dan yang lainnya, yang lain yusakeh. Maka di situ tidak diperbolehkan memakai di pakaiannya, mungkin di kantong utawa ning ngene awake. Nah, kalau ini diteletakkan di
gumbal atau tas kecil misalkan ini, atau botol, minyak botol, kemudian dibawa dikantongi wa hamalu fi sobi pakaian kantongi utawa digawa ini. Nek ngono ora haram. Sing haram itu tadi itu kan enggak boleh ya. Jadi fayahrumu hamlu fi sobi, jadi gini loh. Ini enggak boleh. Kalau ini juru botol, boleh dikantongi boleh. Ini boleh. Fala yahrumu. Nek kalau bener-bener ingkana masdudan, nek iki bener-bener ditutup. Aja dibuka. Masdudan alaihi. Sekalipun toh ini tak tutup rapet ngene iki tetep wangi misalkan ini. Wa indharor raihuhu, sekalipun toh baunya itu tetap menyengat. Nah, saiki umpamane aku bakul minyak kan akeh. Sukron tuku ning ngarep kene iki kursi-kursi niki akeh. Sukron lungguh kono kuwi melu wangi, kowe dalam keadaan ihram. Fala wala yadru ini gak popo, tegese ora haram, tidak membatalkan utawa ora kena fidyah. Jadi lungguh ning gone bakul minyak wangi utawa tempat-tempat sing ana bukhure. Ora sengaja iki wis pokoke liwat lah nggone sing bakar-bakar minyak, apa bakar-bakar kayu cendana utawa bakar kayu garu. Jadi yubah khoroni abukot bihir raihatu, sehingga wangi itu menyebar. Kalau demikian maka hukumnya tidak haram. Nah, tapi kalau kita duduk-duduk ning minyak wangi ya, kemudian kita berdatangan di tempat bakar-bakar kayu garu yang wangi, tapi tujuannya kita itu agar supaya berbau wangi, maka di situ hukumnya hanya makruh, tidak sampai menimbulkan haram, tidak sampai kena hukum fidyah. Ini tadi 3 hal yang diharamkan dalam beribadah haji atau umroh ketika kita sudah niat atau sudah ihram. Ini baru 3, selanjutnya nanti ada 4. Al-Fatihah.